Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, keridaan Tuhan tergantung keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung keridaan orang tua. Malik bin Dinar berkata, aku pergi haji ke Baitullah dan menyelesaikan seluruh manasiknya. Malam harinya aku tidur, seolah ada yang berseru, wahai Malik, sampaikanlah berita gembira ini kepada penduduk Al-Raqim, bahwa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Abdurrahman bin Muhammad Al-Balki. Malik berkata, aku terbangun ketakutan. Kemudian aku tanyakan perihal itu. Seseorang mengatakan, dia itu orang paling berilmu, paling zuhud, paling terkenal suka beribadah, rajin membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, dan melaksanakan haji setiap tahun. Setelah itu, aku mendatanginya. Ternyata dia seorang pemuda yang kurus kering, wajahnya pucat, tubuhnya dibalut selimut wol yang jika engkau mengenakannya niscaya akan terluka. Setibanya di sana aku menguluk salam dan ia membalasnya. Ia berkata, siapakah engkau? Kujawab, seseorang dari Basrah. Tiba-tiba kedua matanya berkaca-kaca lalu menangis hingga ia jatuh pingsan. Setelah siuman, ia berkata, adakah engkau ahli zuhud dari Basrah, Malik bin Dinar, yang akan memberitahuku kemurkaan Allah? Aku katakan, aku mendapat wahyu setelah Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Malik, aku ini minum khamar di malam pertama bulan Ramadan. Aku pun mabuk, ayahku mencari-cariku. Seseorang memberitahunya, dia minum khamar. Lantas ayahku menemuiku sembari marah-marah dan membentakku. Entah mengapa aku menamparnya sembari menangis. Ia berkata, Allah tidak akan meridhoimu, wahai Abdurrahman. Di pagi harinya ibuku memberitahuku perihal kejadian tadi malam. Aku lantas membakar kamar-kamar itu sebagai tebusannya. Aku memerdekakan setiap budak yang kumiliki, dan merasa belum cukup, aku juga menyedekahkan harta karena Allah SWT dan melaksanakan haji setiap tahun. Seseorang memberitahu tentang Dar al-Bawar, rumah kebinasaan, kemudian menangis. Aku pun ikut menangis. Ia berkata kepadaku, wahai Kisanak, andai kata ayahmu masih hidup, engkau masih beruntung. Namun, jika ayahmu sudah meninggal, sungguh engkau teramat celaka berkepanjangan. Abdurrahman berkata kepada Malik, alhamdulillah, ia masih hidup. Itu di tenda yang berwarna putih. Malik berkata, aku mendatanginya dan berdiri di depan pintunya. Ternyata dia sudah sangat tua, wajahnya pucat, tubuhnya ringkih, namun demikian menebar aroma wangi. Ia sedang membaca mushaf di hadapannya. Suaranya terdengar menyedihkan. Aku menguluk salam. Ia berdiri menghampiriku dan memelukku. Ia berkata kepadaku, selamat datang wahai Malik. Aku bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Ia berkata, tadi malam aku memohon kepada Tuhanku untuk mempertemukanku denganmu. Maka begitu melihatmu, aku langsung dapat mengenalimu. Apakah engkau ada keperluan? Malik bin Dinar menjawab, ya. Ia berkata, katakanlah. Aku katakan, perumpamaan dirimu ini seperti sedang di persidangan hari kiamat.
pikiranmu kacau. Tiba-tiba seorang pemuda dengan wajah pucat pasi dan tubuh ceking diambil oleh malaikat, lalu diperintahkan untuk dijebloskan ke dalam neraka. Malik berkata, laki-laki tua itu menangis sejadi-jadinya. Ia berkata, apakah maksudmu itu anakku, Abdurrahman? Kujawab, iya. Ia berkata, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sesungguhnya aku telah mengampuninya, aku meridhoinya. Pergilah kepadanya dan sampaikan berita gembira ini. Beritahu dia, aku akan datang kepadanya. Aku pun datang dan menemui Abdurrahman. Mendengar itu, pemuda tersebut senang bukan kepalang hingga ia jatuh pingsan. Tidak lama berselang, ayahnya datang dan berkata, wahai kekasihku, anakku, dan pelipur hatiku Abdurrahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksamu atas perlakuanmu di masa lalu terhadapku. Si orang tua berkata kepadaku, talkin kekasihku, anakku, dan pelipur hatiku dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku menalkininya 2 kali, namun ia belum juga bisa mengatakannya. Kuulangi yang ketiga kali, barulah ia bisa mengucapkan. Setelah itu, ia membuka mata sembari berkata, ayah, mendekatlah kepadaku, balaslah perlakuanku, tamparlah aku yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuaku. Sang ayah pun bangun dan berkata, wahai anakku, Allah telah melihatmu dan telah meridhoimu dan mengampunimu. Aku pun meridhoimu. Malik berkata, wahai kekasihku, mengapa engkau tidak bersyahadat ketika aku bimbing hingga 2 kali? Abdurrahman menjawab, sesungguhnya di dekat kepalaku ada salah satu malaikat yang mengeksekusi azab. Tangannya memegang pentungan dari api. Begitulah aku ingin mengucapkannya, dia melarangku, hingga kemudian datang salah satu malaikat rahmat yang di tangannya membawa sehelai kain dari sutra hijau. Malaikat itu kemudian mengusapkannya ke wajahku sembari berkata, ucapkanlah, tidak usah takut, sesungguhnya Allah telah meridhoimu seiring keridhaan orang tuamu terhadapmu. Malik berkata, sang ibu dan saudarinya mendengar perihal itu. Mereka kemudian datang disusul banyak orang. Mereka berdua berkata, menyingkirlah, biarkan kami melihat Abdurrahman sebelum ia meninggal dunia. Keduanya masuk. Melihat mereka, Abdurrahman jatuh pingsan, kemudian meninggal dunia. Sang ibu menangisinya. Saat itu, hampir setiap orang menangis. Belum pernah aku melihat pemandangan semacam itu untuk 2 kalinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua.